Dugaan keracunan makan bergizi gratis di Duren Sawit, Jakarta Timur, Badan Gizi Nasional atau BGN tanggung biaya perawatan korban. Perawat joget di ruang operasi diberhentikan dari RSUD Datu Beru, Aceh Tengah. Presiden Prabowo Subianto kecam keras aksi keji gugurkan 3 prajurit TNI di Lebanon. Serta Barcelona taklukkan tuan rumah Atletico Madrid 2-1 dalam laga Liga Spanyol. Selamat pagi Indonesia, hari ini 6 April 2026, tepat 6 tahun DP Media Network hadir untuk memberikan informasi dan hiburan yang kolaboratif dan inspiratif. Saya Andika Rizky Rehansyah, inilah DP News Pagi, edisi Senin 6 April 2026. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menetapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Wali Kota Bogor Dedi Arahim ketika ditemui wartawan di Balai Kota Bogor pada Sabtu 4 April 2026 lalu mengatakan, kebijakan ini tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Bogor sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penghematan energi. Dedi menambahkan kebijakan tersebut telah dikonsultasikan dengan DPRD Kota Bogor agar selaras dengan kebijakan nasional terkait efisiensi belanja dan penggunaan energi. Meski demikian, tidak seluruh unit kerja dapat menerapkan WFH. Beberapa perangkat daerah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Terkait mekanisme absensi dan pengawasan kinerja selama WFH, seluruh ketentuan telah diatur secara rinci dalam surat edaran yang diterbitkan Pemkot Bogor. Selain pengaturan pola kerja, Pemkot Bogor juga mendorong langkah penghematan energi di seluruh perangkat daerah, termasuk pembatasan penggunaan bahan bakar kendaraan dinas, listrik, dan air di kantor. Pemerintah daerah juga telah meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD untuk memangkas alokasi anggaran bahan bakar kendaraan dinas hingga 50%. Pemkot Bogor juga mendorong penggunaan kendaraan listrik, kendaraan roda 2 yang lebih hemat bahan bakar, serta pemanfaatan transportasi umum oleh para pegawai. Kebijakan ini diharapkan untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam mendorong efisiensi energi, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di tingkat daerah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Tulung Agung, Jawa Timur mengevakuasi balon udara liar berisi petasan yang tersangkut pada kabel listrik dan atap rumah warga di Kelurahan Kuto Anyar, Kecamatan Tulung Agung. Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan DPKP Tulung Agung, Iwan Supriyono, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 3 April 2026 lalu sekitar pukul 6:05 pagi waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan warga awalnya melihat balon udara terbang liar sebelum akhirnya tersangkut, sehingga memicu kekhawatiran akan potensi kebakaran. Petugas yang menerima laporan segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan, namun saat tiba, api pada balon udara telah padam sehingga tidak menimbulkan kebakaran maupun kerusakan pada rumah warga. Iwan menambahkan balon udara tersebut ukuran sekitar 2,5 meter dan terbuat dari bahan plastik yang mudah terbakar. Petugas juga menemukan 5 petasan yang tidak sempat meledak dan masih terpasang pada balon udara tersebut. Balon udara kemudian diamankan ke markas Damkar Tulung Agung dan juga telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan tidak terjadi gangguan pada jaringan listrik. Kita beralih ke informasi berikutnya, sahabat DNP. Badan Gizi Nasional atau BGN menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pondok Kelapa II, Duren Sawit, Jakarta Timur. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanek Sudayanti Deyang saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta
pada Sabtu 4 April 2026 lalu memastikan pihaknya akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban serta langsung menghentikan operasional dapur terkait. BGN juga telah mengambil tindakan tegas sebagai bentuk tanggung jawab dan pengamanan dengan menghentikan operasional SPPG tersebut. Diketahui insiden terjadi pada Jumat 3 April 2026 lalu setelah sebelumnya pada Kamis 2 April sore lalu pihak SPPG menerima laporan dari guru terkait sejumlah siswa yang mengalami gejala sakit perut, diare, dan mual usai mengonsumsi makanan. Menu yang disajikan saat itu meliputi spaghetti bolognese, bola-bola daging, scramble egg atau truk olah-arik tofu, sayuran campur, serta buah stroberi. Total sebanyak 60 siswa terdampak. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dan dilaporkan dalam kondisi membaik. Adapun dugaan sementara penyebab kejadian berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi tidak dalam kondisi segar. Menurut Nadik, jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dan konsumsi berpotensi menurunkan kualitas makanan dan memicu gangguan kesehatan. BGN memastikan akan memperketat pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang dan menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Datu Beru di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh memberhentikan tenaga kesehatan perawat yang merekam video dirinya berjoget ria saat dokter sedang melakukan operasi pasien di ruang bedah. Video joget perawat itu viral dan memicu kecaman dari masyarakat karena dinilai tidak profesional dan tidak beretika. Kepala Humas RSUD Datu Beru Himawan saat dihubungi Antara pada Jumat 3 April lalu mengatakan, tenaga kesehatan yang berjoget tersebut merupakan perawat dari dokter. Selain dinonaktifkan, menurutnya perawat tersebut juga telah diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah. Perawat yang bersangkutan merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hasil investigasi internal menurutnya perawat tersebut sudah berulang kali diingatkan tidak merekam dan menyebarkan video di ruang bedah. Apalagi aturan rumah sakit tidak memperbolehkan bawa telepon ke ruang bedah. Akan tetapi kata Himawan yang bersangkutan tidak menggubris larangan tersebut. Alhasil tindakan perawat itu menuai kecaman setelah video jogetnya saat dokter sedang menangani operasi menjadi viral di media sosial. Himawan mengatakan oknum perawat tersebut juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Aksi tersebut spontan dilakukannya tanpa ada maksud apapun. Sementara itu, Direktur RSUD Datu Beru Gus Nawin menegaskan tidak menolerir perawat berjoget saat dokter menangani pasien di ruang bedah. Pihak rumah sakit juga menyesalkan tindakan tersebut. Kita balik ke dunia internasional. Presiden Prabowo Subianto mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya 3 prajurit TNI saat menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon. Dalam unggahan di akun Instagram resmi miliknya pada Sabtu 4 April malam lalu, Presiden menyatakan duka atas wafatnya prajurit terbaik bangsa dalam menjalankan misi mulia penjaga perdamaian dunia. Ia menegaskan penolakan terhadap setiap tindakan yang merusak perdamaian dan menghilangkan nyawa personel yang bertugas. Presiden juga menyampaikan bahwa negara akan hadir untuk menghormati jasa para prajurit, menjaga kehormatan mereka, serta memastikan pengorbanan yang diberikan tidak dilupakan. Selain itu, kepala negara juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan semangat menjaga perdamaian dan tidak memberi ruang bagi upaya yang dapat memecah belah kebersamaan dan kerukunan. 3 prajurit yang gugur dalam tugas tersebut yakni Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizah Ramadan. Mereka merupakan bagian dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah bendera UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon. 3 prajurit yang gugur tersebut telah menerima kenaikan pangkat luar biasa dari pemerintah sebagai bentuk tanda jasa. Saat itu, jenazah ketiga prajurit TNI itu juga mendapatkan penghormatan terakhir dari Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan upacara penghormatan militer. Diketahui Presiden Prabowo Subianto bertaziah dan memberi penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL di Lebanon saat prosesi persemayaman jenazah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 4 April petang lalu.
Dalam prosesi persembahyangan, 3 jasad prajurit TNI tersebut dibaringkan dalam peti jenazah berbalut bendera merah putih. Tepat di depannya ada foto diri masing-masing prajurit dengan latar logo PBB, karangan bunga, prajurit yang bersiaga, dan perwakilan keluarga atau ahli waris yang duduk tepat di depan peti jenazah, yaitu para istri dan 3 prajurit TNI yang gugur tersebut. Tentara Zionis Israel menghancurkan semua kamera pengawas yang menghadap markas besar pasukan penjaga perdamaian PBB di Nakora, Lebanon Selatan, kata juru bicara pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL, Candice Archil, pada Sabtu 4 April 2026 lalu. Menurut Ardil, sejak Jumat lalu, tentara Zionis telah menghancurkan semua kamera yang membantu memastikan keselamatan dan keamanan personel militer dan sipil di dalam markas UNIFIL di Nakora. UNIFIL menyatakan keprihatinan serius atas tindakan Zionis Israel itu dan memutuskan untuk mengajukan protes resmi. Adil mengingatkan tentara Israel bahwa mereka wajib memastikan keselamatan dan keamanan personel PBB serta menghormati fasilitas PBB. Dalam pernyataan terpisah, ia mengonfirmasi bahwa 3 penjaga perdamaian PBB asal Indonesia terluka, 2 diantaranya serius akibat ledakan pada Jumat 3 April 2026 lalu di fasilitas PBB di dekat LADC, Lebanon Selatan. UNIFIL sendiri telah beroperasi di Lebanon Selatan sejak 1978 dan diperluas berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 1701 setelah perang antara Israel dan Hizbullah meletus pada tahun 2006. Zionis Israel telah melancarkan serangan udara dan operasi darat di Lebanon Selatan sejak serangan lintas batas oleh Hizbullah pada 2 Maret, meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak November 2024. Otoritas Lebanon menyatakan sedikitnya 1.422 orang tewas dan 4.224 lainnya terluka akibat serangan Israel tersebut. Kita beralih ke dunia olahraga. Barcelona mencatat kemenangan penting 2-1 atas Atletico Madrid dalam laga Liga Spanyol di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Madrid pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Atletico unggul lebih dulu melalui gol Giuliano Simon sebelum Barcelona membalikkan keadaan lewat gol Rashford dan Lewandowski. Kemenangan ini membuat Blaugrana kokoh di puncak klasemen dengan 76 poin atau 7 poin di atas Real Madrid di posisi kedua. Atletico tertahan di posisi keempat dengan 57 poin. Barcelona tampil agresif sejak menit pertama. Lamine Yamal mengancam pada menit kedua, tapi diblok pemain bertahan Atletico. Rashford mencoba peruntungan dari luar kotak penalti, tetapi kiper Juan Musso sigap menghalau bola. Atletico malah mencuri keunggulan pada menit ke-39. Giuliano Simon lolos dari jebakan offside dan sukses memanfaatkan umpan lambung Simon Lenglet guna membawa tuan rumah unggul 1-0. Tapi keunggulan ini tidak bertahan lama. 2 menit kemudian, Barcelona menyamakan kedudukan setelah Rashford mencetak gol menyusul permainan 1-2 dengan Dani Olmo. Atletico harus bermain dengan 10 orang setelah Nico Gonzalez mendapatkan kartu merah akibat melanggar Yamal di tepi kotak penalti. Pada babak kedua, Atletico tampil lebih menekan, sempat terjadi kontroversi saat Gerard Martin mendapat kartu merah pada menit ke-49, tetap keputusan tersebut dianulir oleh VAR. Barcelona kembali meningkatkan intensitas serangan. Ferran Torres nyaris membuat tim tamu unggul, tetapi 2 peluang emasnya digagalkan oleh musuh. Gol kemenangan Barcelona akhirnya tercipta pada menit ke-87. Lewandowski yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol penutup kemenangan 2-1. Tim nasional bola basket 3x3 Mongolia, Korea Selatan, dan Australia mendominasi 3x3 Asia Cup 2026 hingga hari keempat turnamen yang diselenggarakan di Singapore Sports Hub, Singapura pada Sabtu 4 April malam lalu. Berdasarkan laman FIBA 3x3 Minggu, menyatakan tim putra dan putri Mongolia, tim putri Korea Selatan, serta sektor putri Australia memuncaki grup masing-masing di setiap kategori sehingga otomatis melaju ke perempat final. Tim-tim unggulan mulai menunjukkan kualitasnya sering memanasnya fase utama turnamen. Tim putra Mongolia melaju sempurna setelah mengalahkan Taiwan 21-15 dan menundukkan Filipina 21-19. Bro Erdene Kian Solomon menjadi kunci kebangkitan timnya lewat kontribusi krusial di akhir laga sekaligus memimpin top skor pemain.
Kesuksesan Mongolia juga diikuti tim putri yang menyapu bersih pertandingan grup. Mereka menang telak 26 atas Malaysia dan menundukkan Selandia Baru 12-10. Hulan Konol-Baatar yang dijuluki Warrior Queen konsisten sebagai motor permainan timnya. Sementara itu tim putra Korea Selatan melanjutkan performa impresif setelah lolos dari babak kualifikasi. Mereka mengalahkan Jepang 20-15 dan Singapura 21-19 guna merebut posisi puncak grup. Kim Sung-woo menjadi pemain kunci berkat kontribusi poin yang stabil. Pada sektor putri, Australia menunjukkan statusnya sebagai juara bertahan dengan menghancurkan Tonga 2-1-3 dan Filipina 2-1-10. Emma Clark menampil menonjol dengan kontribusi menyeluruh bagi tim negeri Kanguru itu. Enam tahun perjalanan DMP Media Network bukanlah hal yang mudah. Berawal dari sebuah keisengan saya selaku pendiri DMP Media Network di tahun 2020 dan kini berkembang menjadi platform berita dan hiburan terintegrasi di Indonesia. Selama perjalanan 6 tahun ini, banyak suka duka yang harus kami lalui dan kami mewakili seluruh kerabat kerja di DMP Media Network mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian, kebersamaan, dan kesetiaan Anda untuk terus bersama kami mengarungi perubahan dan perjalanan DMP Media Network sejauh ini. Kami berharap Anda terus setia bersama kami, Anda terus menjadi tolak tunggu kami untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, independen, informatif, dan juga hiburan yang menghibur dan tidak lupa juga mengedukasi. Selamat ulang tahun untuk DMP Media Network. Terima kasih atas kesetiaan Anda sama kami selama ini. Sekali lagi, saya Andika Rizky Rahansyah. Sekian DMP News Pagi untuk edisi 6 April 2026. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas.